Ya, jadi manifestasi likuifaksi itu ada banyak. Ya. Salah satunya adalah amblesan tanah, seperti yang kita amati di daerah Petobo, kemudian juga Balaroa dan di daerah Kabupaten Sigi. Buoy tsunami ini akan lebih akurat dibandingkan dengan sistem modern yang selama ini kita terapkan, Pak. Lebih real. Di luar negeri, orang bisa selamat dari gempa itu 35% karena dia tahu bagaimana harus berlindung pada saat terjadi bencana gempa. Jumat petang 28 September 2018, wilayah Palu dan Donggala di Sulawesi Tengah diguncang gempa dengan kekuatan 7,4. Bangunan dan sarana prasarana porak-poranda, ratusan ribu infrastruktur luluh lantak. Duka Palu dan Donggala menjadi duka Indonesia, duka bagi segenap bangsa. Untuk kesekian kalinya Indonesia diguncang gempa. Segenap tenaga dan bantuan dikerahkan ke lokasi bencana, namun terkendala akses akibat kerusakan infrastruktur. Ikuti ulasannya di News Story Insight bersama saya, Zilvia Iskandar. Duka kembali menyelimuti Indonesia. 28 September 2018, hari yang tenang berubah mencekam bagi warga Palu dan Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Kedua daerah ini porak-poranda dihantam gempa dan tsunami. Hari itu, Palu dan Donggala bersimbah tangis dan air mata. Harta, benda dan nyawa terenggut dalam bencana. Gempa yang melanda kota Palu dan Donggala pertama kali terjadi pada pukul 13:59:56 waktu Indonesia Barat dengan kekuatan 6 skala Richter. Gempa berikutnya kembali terjadi pada pukul 17:02:45 waktu Indonesia Barat dengan kekuatan 7,4 skala Richter. BMKG saat itu menyatakan bahwa gempa bumi ini berpotensi menimbulkan tsunami dengan level ketinggian siaga di Donggala Barat dan estimasi ketinggian gelombang tsunami 0,58 meter serta estimasi waktu tiba pukul 17:22:43. BMKG pun mengeluarkan peringatan dini tsunami. Setelah dilakukan observasi, BMKG menyatakan bahwa perkiraan waktu kedatangan tsunami telah terlewati. Maka peringatan dini tsunami ini pun diakhiri pada pukul 17:36:12. Namun ternyata, beberapa menit setelah peringatan dini tsunami ini diakhiri, gelombang tsunami menerjang dengan ketinggian 1,5 meter. Palu dan Donggala luluh lantak. Korban jiwa pun tak terhindarkan. Getaran gempa Palu juga menyebabkan tekanan air yang mengisi pori-pori antar butiran pasir meningkat, sehingga butiran pasir saling lepas dan kehilangan daya dukungnya. Tanah yang semula padat lalu berubah sifat menjadi seperti cair. Bangunan di atas tanah yang mengalami likuifasi ambles. Bahkan lapisan tanah pun bergerak bergelombang. Seorang saksi mata terjadinya likuifasi ini bertutur tentang desanya yang tiba-tiba rata dengan tanah.
Bapak saat itu posisinya di mana, Pak? Di depan rumah. Di depan rumah. Iya, di depan rumah. Terus Bapak lihat ada semacam gelombang tanah. Gelombang tanah itu besar, tinggi, makin tinggi begitu. Habis kita lari takut tuh. Iya. Lari menyelamatkan diri, pecah sama keluarga. Cuma saya sama anak saya yang kumpul. Iya. Habis itu tanah berputar, macam berkeliling-keliling begitu. Kita lari, anak saya suruh lihat tanah di bawah, yang mana yang tidak berputar, saya lihat ke atas, pohon mana yang mau tumbang begitu. Iya. Habis semua berputar, tinggal titik satu yang saya tempati itu, tanahnya langsung tenggelam sama batang-batang kelapa itu. Dan Bapak posisinya saat itu berada di depan rumah dan terbawa arus itu, Pak? Iya. Sampai di mana, Pak? Seberapa jauh kira-kira? Kalau dikira-kirakan ya hampir 1 kilo. 1 kilo. Iya. Salah satu penyebab besarnya kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa Sulawesi Tengah diduga adalah fenomena likuifaksi. Likuifaksi terjadi selama goncangan gempa bumi. Untuk menjelaskan fenomena ini telah hadir bersama saya di studio peneliti geoteknologi LIPI, Bapak Adrin Tohari. Selamat malam, Pak Adrin. Pak Adrin, sebelum kita bahas fenomena likuifaksi, saya ingin bertanya dulu analisa Anda mengenai penyebab gempa di Sulawesi Tengah. Ya, gempa di Sulawesi Tengah itu akibat pergerakan patahan Palu Koro yang dia berupa suatu zona. Jadi dia merupakan gempa strike slip, gerakan mendatar. Dan itu menurut sejarah sudah terjadi sejak tahun 1900-an. Oke, selain fenomena gempa dan tsunami, kita juga mengenal di Sulawesi Tengah ini terjadi fenomena likuifaksi, Pak. Ya. Apa sih sebetulnya fenomena likuifaksi? Jadi fenomena likuifaksi secara bahasa sederhananya adalah perubahan dari massa tanah yang akibat goncangan gempa, kemudian dia berubah perilakunya seperti cairan, dan dia bisa bergerak, mengalir, karena daya dukungnya menghilang. Oke, kalau kita lihat dari grafik ini, Pak, bisa dijelaskan mungkin, nah ini dia. Ya. Ini ada tanah stabil, ada bangunan di atasnya. Ya. Yang mana ini yang menyebabkan fenomena likuifaksi? Jadi kalau kita lihat dari grafis ini partikel tanah Ya. yang sebenarnya dia mempunyai daya dukung akibat partikel itu saling bersentuhan. Jadi akibat friksi. Dan pori-pori dari partikel tanah itu terisi oleh air. Nah, ketika guncangan gempa terjadi, maka ikatan akibat friksi itu akan lepas. Oke. Sehingga partikel tanah dia mengapung. Makanya kemudian daya dukungnya atau kekuatannya akan berkurang. Ketika jadi likuifaksi, daya dukung tanah itu berkurang atau menghilang, maka bangunan di atasnya akan langsung mengalami kerusakan. Oke, dampaknya kepada tanah itu akan ambles atau justru akan bergelombang, Pak? Ya, jadi manifestasi likuifaksi itu ada banyak. Ya. Salah satunya adalah amblesan tanah, seperti yang kita amati di daerah Petobo, kemudian juga Balaroa dan di daerah Kabupaten Sigi. Kemudian bisa juga berupa semburan-semburan air dan pasir, ataupun material-material halus. Kita nyebutnya sand boiling. Nah, fenomena sand boiling ini salah satu akibatnya adalah sumur-sumur penduduk akan tersumbat. Oke. Karena air akan berusaha keluar melalui celah ataupun lubang apapun yang ada di permukaan tanah. Salah satunya melalui sumur. Nah, ketika dia keluar, dia akan membawa material pasir ke permukaan. Ketika gempa berhenti, air akan turun, pasir akan tetap berada di atas sehingga dia akan menyumbat. Apakah itu yang menjelaskan penuturan masyarakat mereka terjebak di lumpur? Apakah itu karena fenomena likuifaksi? Seperti itu bisa muncul pada saat likuifaksi, di mana pasir dan air kemudian bercampur, dia keluar ke atas sehingga akan bisa menimbulkan jebakan-jebakan pada jalur-jalur evakuasi masyarakat. Oke, ada juga masyarakat yang melihat tanah itu seolah bergelombang, Pak, seperti air naik ke atas dari awalnya itu rata dengan tanah, kemudian bisa jalanan tanah naik sampai katanya bisa mencapai level tiang listrik. Ya, itu fenomena apa, Pak? Itu karena fenomena adanya rambatan getaran gempa dari batuan dasar ke permukaan. Tanahnya di situ relatif lebih padat, sehingga yang terjadi adalah fenomena di mana tanah itu naik dan dia bergerak seolah-olah seperti gelombang air. Pak Adrin, proses likuifaksi ini kan juga terjadi di gempa-gempa lainnya ya, sebelum adanya gempa di Sulawesi Tengah. Kita akan lihat grafisnya. Sebelumnya ini dia,
daerah rawan likuifaksi. Ya. Sebetulnya sudah dari tahun 1992 Pak ya, ketika gempa Maumere ini sudah pernah terjadi. Betul, jadi pada gempa Maumere teramati adanya fenomena likuifaksi di daerah pesisir pantai di Maumere. Kemudian yang paling signifikan itu yang bisa kita pelajari adalah pada saat gempa di Kota Padang tahun 2009. Di situ fenomena likuifaksi menyebabkan lapisan tanah turun 40 cm, 40 cm. Kalau untuk yang di Palu, Sulawesi Tengah berapa cm? Itu bisa turun puluhan meter ya menurut Sampai saya. puluhan meter. Jadi kenapa?